Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Santri Gaul. Video kali ini kita akan membahas sebuah kisah perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia cuplikan video selengkapnya. Isra Miraj merupakan peristiwa maha dahsyat yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, tak ada satupun manusia yang mengalaminya. Menempuh perjalanan superkilat lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah sewaktu Isra Miraj sejak pemberangkatan hingga kembali. Apa saja peristiwa itu, bagaimana kisahnya dan hikmah serta ibrah apa saja yang bisa dipetik. Berikut ini pembahasan lengkapnya. Arti Isra, Miraj. Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Miraj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Miraj ini disinggung dalam surat An-Najm. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu, di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm 13-18. Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang makhluk pun mengetahui apa yang ada di belakangnya. Tempat ini diserupakan dengan As-Sidrah yang artinya pohon nabek karena mereka berkumpul di bawah keteduhannya. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga Al-Mawa yakni tempat tinggal arwah orang-orang mukmin yang bertakwa. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapat wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau. Ketika kembali dari Gua Hira, dalam kondisi demam, Rasulullah minta kepada Khadijah, "Zamiluni, zamilini. Selimuti aku, selimuti aku." Lalu Khadijah menyelimuti beliau, menenangkan beliau, memotivasi dan membangkitkan optimisme bahwa yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah. Bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka? Tak berselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau Abu Talib juga wafat. Meskipun tidak mau masuk Islam, Abu Talib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakakannya. Sepeninggal Khadijah dan Abu Talib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Makkah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun Rasulullah tak mau berdiam diri. Dakwah di Makkah dibatasi, beliau pun berupaya dakwah keluar Makkah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan di sana dakwah diterima. Namun apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Setelah mengalami amul huzn inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat 5 waktu, juga diperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Demikian pembahasan Isra Miraj mulai dari pengertian Amul Huzn, kisah lengkap hingga hikmah dan ibrah yang bisa dipetik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishshawab.